Bapak sehat mana Bu? Bahwa nanti setelah ini selesai, kemudian nanti hasil dari sidang komisi B ini kita paparkan, yang itu kita butuh seorang juru bicara. Pimpinan cabang hanya menyampaikan istilahnya ini hanya sebagai tidak mutlak harus ini, bisa berkembang, bisa dikurangi dan sebagainya, terserah panjenengan semua. Ini hanya sebagai gambaran ataupun sebagai istilahnya apa ya, modal awal untuk dibahas pada kesempatan hari ini. Sekali lagi memusyawarahkan pernyataan politik ini dengan seorang pimpinan sidang. Monggo pada musyawarah. Untuk yang selanjutnya langsung saja mungkin yang pertama untuk pemilihan ketua. Saya minta pendapat dari panjenengan semua siapa yang akan dijadikan sebagai pimpinan sidang. Namun, ya. Kemudian yang selanjutnya sekretaris. Pak Jaini ya. Pak Jaini. Kemudian nanti juru bicara itu akan ditentukan monggo, ditentukan sendiri atau membuat dari bicara monggo jelas. Ini jelas saya hanya menyampaikan ataupun memandu sampai sini monggo. Pimpinan sidang saya serahkan kepada Gus Makmur sebagai ketua sidang. Pimpinan sidang saya serahkan kepada Gus Makmur dan Bapak Jaini. Dan saya yang saya hormati segenap wanita persatuan bangunan dan semua jajaran lapisan kepengurusan Partai Persatuan Bangunan yang saya hormati. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita dilimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan tugas yang telah diagendakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Bangunan Kabupaten Temanggung. Pada saat ini kita mengadakan rapat pleno muskercap. Maka dari itu, mari kesyukuran kita bersama-sama kita ikrarkan dengan bacaan tahmid. Selanjutnya, terima kasih atas persetujuan dan kesepakatan hadirin semua menurut saya sekaligus Mas Dewi untuk memimpin rapat kali ini dalam rangka menyampaikan pernyataan politik, merumuskan pernyataan politik yang nanti akan kita sampaikan sebagai pernyataan politik pada rapat pada hari ini. Bagaimana ketika ini menyoroti kehidupan baik politik maupun sosial maupun politik di lingkup Kabupaten Temanggung. Kita bisa berbicara buat jadikan. Namun dalam hal ini tentunya kita juga perlu merapatkan hal-hal apa saja sih yang paling urgen, yang paling pokok dan paling penting untuk kita sampaikan. Tentunya hal-hal yang telah digariskan oleh DPC ini ada beberapa poin yang memang yang paling hangat untuk kita bicarakan pada saat ini dalam jangka waktu dekat. Dalam sisi keagamaan, karena saya lihat di sini saja hanya memang poin-poinnya saja hanya memang yang ternyata namanya itu juga pernyataan politik, makanya di sini juga hanya poin-poin yang sangat politis sekali. Sementara yang menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan sosial hanya pada poin mungkin ini hanya kesiapan ketika dengan aparat penegak hukum untuk memberantas penyakit masyarakat. Nah, mungkin nanti kita ada penjabaran dan lain sebagainya. Makanya dari itu untuk lebih mempersingkat waktu kita masuk pada sesi musyawarah. Silahkan panjenengan yang sudah mengamati dari beberapa poin yang diajukan oleh DPC itu monggo mulai dari 1, 2, 3 sampai 6 ini monggo panjenengan amati mau kita rubah atau nanti kita juga tambahi beberapa pernyataan politik yang memang perlu untuk kita sampaikan
sebagai hasil dari pernyataan politik. Ya, untuk dari poin 1 sampai 6 untuk pertama kali saya ini menanggapi poin yang pertama menghadapi pemilu 2013 ketika siap memenangkan calon bupati Temanggung. Yang pertama yang saya tanyakan, ini calon dari wakil kita itu siapa? Kemudian kita penambahan dari siap memenangkan itu kita siap dengan catatan elemen kita atau motor penggerak kita di tingkat baik di kabupaten maupun di kecamatan kita itu menjadi paling tidak juga menjadi garda terdepan atau tim sukses di tingkat masing-masing. Ya, Maka mungkin sebenarnya ada tanggapan dulu untuk Mas Muslim. Apakah ini artinya gini lah? Mungkin Mas. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama usulnya Bapak Menteri, yaitu poin 1 untuk menghadapi pilkada 2013 ini juga Temanggung yang memenangkan calon bupati Temanggung yang diusung. Saya kira kata-kata itu belum spesifik dan belum sempurna. Salah satunya menghadapi pilkada itu PP3 Temanggung. Dan itu masih secara kafah, secara umum. Kita ganti pengurus beserta jajarannya sampai ke bawah. Siap menangkan calon bupati yang Temanggung yang diusung. Itu diusung siapa? Diusung oleh P3 kan? Maksudnya sekarang ada isu polemik bahwa di tingkat bawah atau di tingkat pengurusan PAC saja sudah ada timbul perpecahan, walaupun hasil konvensi kemarin itu sah secara legal formal, tapi masih ada yang mengajak di hati-hati orang yang belum kuat masalah konvensi itu. Untuk itu lebih dispesifik lagi yaitu pengurus DPC, PAC sampai ke ranting dan yang untuk memenangkan yang diusung oleh P3. Nanti mungkin bisa dirancang habis bahasa monggo mungkin masih ada usulan lagi. Saya kira dari Pak Muslim maupun Pak Arifin itu bagi catatan ya. Kalau redaksi ini saya kira ini sudah menghadapi pemilu kada 2013 P3 Temanggung. Saya kira untuk DPC, PAC dan lain sebagainya itu sebagai catatan ya. Ini karena Temanggung, P3 Temanggung ini sudah semuanya, artinya ini bersifat umum ya, termasuk P3 Temanggung itu adalah PAC, begitu juga DPC. Kalau redaksi ini kita tambah, saya kira kurang begitu. Ya. Katakanlah P3 Temanggung, berikut katakanlah PAC dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai penegas dan sebagai penguat bahwa DPC, PAC, dan ranting siap itu sebagai catatan. Saya kira kalau P3 Temanggung ini sudah mencakup semuanya. Maksudnya nanti tim itu kan ada dari partai lain atau elemen lain yang dari luar kita. Kita memasukkan pengurus PAC katakanlah, baru kita gerakan. Kita dari tim sukses di tingkat sana, maksudnya seperti itu. Ya, seperti itu. Perlu kan kemarin DPC, karena kita itu tercover menjadi tim sukses katakanlah seperti itu. Di tingkat kabupaten ini, monggo. Kecamatan kami juga akan ikut seperti itu. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan hal-hal ini dan ini memang belum disepakati. Ini kan seharusnya dibahas materi per materi. Jadi tidak 1 sampai 6 itu langsung di cover, kamu ini dibahas satu persatu. Memang yang nomor 1 itu permasalahan penyusunan pilkada. Jadi ini yang perlu diselesaikan ataupun dimusyawarahkan dulu. Ya. Jadi himbauan dari kami itu mohon, karena sampai sekarang itu masih mengambang, walaupun P3 itu memang sudah secara mutlak mencalonkan Pak Budiarto, tapi dalam pelaksanaannya sampai sekarang masih ngambang, karena menunggu masih nanti berkoalisi dengan partai apa dan pendamping Pak Budi itu siapa kan masih ngambang, itu kan belum lah, itu perlu dijabarkan lebih dahulu. Dan mestinya pengurus cabang, sebagai informasi itu katanya sudah koalisi dengan PKNU, dan PKNU itu kan otomatis nantinya juga dalam pemilu 2014 juga akan koalisi dengan P3. Maka dari sekarang ini untuk pendekatan ataupun disatukan dari sekarang ini biar nanti dalam pilkada itu
untuk jembatan kita menuju ke 2014.